Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan bahas mengenai jurnal khusus dan buku besar pembantu. Nah, sebagaimana yang udah kita pelajari sebelumnya, itu kan kita kenalnya cuma jurnal umum dan kemudian buku besar umum, dimana ketika ada transaksi itu kita akan catat di jurnal umum dan kemudian kita posting ke buku besar umum. Nah, sekarang ada istilahnya lagi, jurnalnya jurnal khusus. Kemudian buku besarnya itu buku besar pembantu. Nah, apa sih akan kita bahas pada pertemuan ini? Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Yuk kita lanjutkan materinya. Nah, ini hubungan buku besar umum dan buku besar pembantu. Nah, hubungan antara buku besar umum dan buku besar pembantu itu adalah buku besar umum itu akan dirincikan saldonya pada buku besar pembantu. Nah, terdapat dua jenis buku besar pembantu, yaitu buku besar pembantu piutang usaha dan buku besar pembantu utang usaha. Nah, buku besar pembantu adalah rincian dari buku besar umum. Ini udah bahas kan sebelumnya? Nah, kemudian jika saldo perusahaan telah diposting ke buku besar pembantu, maka saldo tersebut harus tetap ada pada buku besar umum. Nah, kita lanjutkan contohnya. Nah, ini tadi kan buku besar pembantu itu ada dua, yakni buku pembantu piutang usaha dan kemudian buku pembantu utang usaha. Nah, ini adalah hubungan antara keduanya. Jadi ini adalah buku besar umumnya, ini piutang usaha, nilai saldonya itu 5 juta. Nah, kemudian buku besar pembantu itu akan merincikan nilai dari 5 juta ini. Nah, 5 jutanya ini piutangnya siapa aja? Nah, itu adalah piutangnya PTA. Jadi kita bikin akun PTA 1.500.000, kemudian PTB 2.500.000, PTC itu 1 juta. Jadi totalnya semuanya itu adalah 5 juta yang kemudian akan diposting ke buku besar umum. Nah, kenapa sih buku besar pembantu itu terdiri dari piutang usaha dan utang usaha aja? Nah, supaya kita sebagai perusahaan itu tahu kalau piutang kita akan nagihnya ke siapa aja, berapa nilainya. Jadi kita tahu. Jadi ini menyangkut mengenai hak dan kewajibannya si perusahaan. Hak itu adalah terkait dengan piutang usaha yang harus dia tagih kepada perusahaan lain, kemudian utang usaha itu terkait dengan kewajibannya. Jadi dia berhutang ke siapa aja, kemudian ke siapa aja yang harus dia lunasi. Jadi kan jelas kalau misalnya kita memiliki buku besar pembantu ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke utang usaha. Ini adalah contoh buku besar umum dan buku besar pembantu dari utang usaha. Nah, ini saldo dari utang usaha itu 5 juta. Akan dirincikan pada buku besar pembantu. Ini 1.500.000. Kemudian PTB 2.500.000, kemudian PTC itu 1 juta. Jadi totalnya adalah 5 juta. Nah, jadi kita nanti utang usaha ini kita berutang ke siapa aja? Ke si A 1.500.000, ke si B 2.500.000, ke C 1 juta. Jadi jelas kita akan bayarnya itu ke siapa aja dan berapa jumlahnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, jurnal. Tadi kita kan bahas jurnal. Jadi secara umum jurnal itu ada dua, yakni jurnal umum dan jurnal khusus. Ini jurnal umum, kemudian jurnal khusus. Jurnal umum apa? Jadi jurnal umum itu adalah tempat kita mencatat transaksi yang jarang terjadi. Umumnya transaksi penyesuaian dan penutup yang tidak termasuk ke dalam kategori jurnal khusus. Nah, jadi yang dicatat ke jurnal umum itu adalah transaksi penyesuaian dan transaksi penutup yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, itu yang transaksi penyesuaian itu tidak semuanya itu dicatat di jurnal umum. Jadi, tapi secara umum itu dicatat di jurnal umum yang tidak termasuk ke dalam kategori jurnal khusus. Jadi yang nggak termasuk ke dalam kategori jurnal khusus itu kita catatnya di jurnal umum. Nah, kemudian kita lanjutkan.
jurnal khusus. Jurnal khusus itu gunanya untuk mencatat transaksi yang sering terjadi. Jadi, transaksi yang sering terjadi itu kita catat di jurnal khusus. Nah, kemudian ini ketentuannya. Nah, jurnal khusus tidak wajib ada. Jika jurnal khusus tidak ada, maka semua transaksi dicatat pada jurnal umum. Nah, materi kita sebelumnya itu kita kan nggak bikin jurnal khusus, makanya semua transaksi itu kita catat pada jurnal umum. Kemudian, jika sebuah transaksi sudah dicatat pada jurnal khusus, maka tidak perlu lagi dicatat pada jurnal umum. Jadi, kalau kita bikin jurnal khusus, itu kita nggak perlu lagi salin ke jurnal umum. Beda sama buku besar pembantu dan buku besar umum tadi. Kalau buku besar pembantu kita udah bikin di buku besar pembantu saldonya, maka itu harus tetap ada juga di buku besar umum. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti akan ada soalnya supaya kalian lebih mudah untuk memahaminya. Nah, lanjut. Nah, jurnal khusus. Apa aja sih yang terdapat dalam jurnal khusus itu? Nah, jadi jurnal khusus itu biasanya yang sering kita lakukan itu terkait dengan penerimaan pendapatan dan kemudian pembelian. Jadi, jurnal khusus itu dibagi ke dalam dua kategori, yakni pendapatan dan pembelian. Karena ini adalah transaksi yang sering kita lakukan. Nah, ini. Nah, di dalam transaksi pendapatan itu jurnal khususnya itu ada dua. Yang pertama, jurnal pendapatan. Nah, jurnal pendapatan itu fungsinya untuk mencatat transaksi yang terkait dengan penyediaan jasa secara kredit. Jadi kalau kita terima pendapatan secara kredit, itu kita catatnya di jurnal pendapatan. Nah, kemudian kalau kita menerima kas dari sumber manapun, jadi kalau kita itu suatu perusahaan itu menerima kas, transaksinya adalah penerimaan kas dari sumber manapun, itu dicatatnya di jurnal penerimaan kas. Kemudian pembelian. Nah, pembelian ini terdiri dari dua juga. Yang pertama itu jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu jurnal khusus pembelian itu gunanya adalah untuk mencatat pembelian barang secara kredit. Jadi kalau ada pembelian barang secara kredit itu kita catat di jurnal pembelian. Nah, kemudian jurnal pembayaran kas. Nah, jurnal pembayaran kas itu fungsinya adalah untuk mencatat pengeluaran kas untuk tujuan apapun. Jadi kalau ada transaksinya itu terkait dengan pengeluaran kas untuk tujuan apapun, itu kita catatnya di jurnal pembayaran kas. Jadi secara umum itu jurnal khusus itu terbagi atas 4 jurnal, yakni jurnal pendapatan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pembayaran kas. Karena ini adalah transaksi-transaksi yang sering kita lakukan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita bahas satu-satu. Jurnal pendapatan. Nah, tadi fungsi dari jurnal pendapatan apa? Nah, untuk mencatat transaksi-transaksi yang terkait dengan penyediaan jasa secara kredit kan. Jadi kalau kita terima pendapatan secara kredit, itu kita akan catat di jurnal pendapatan. Nah, kalau kita belajar sebelumnya itu kalau ada transaksi penyediaan jasa secara kredit itu jurnalnya gimana? Kalau menerima pendapatan secara kredit itu debitnya piutang usaha, kemudian kreditnya pendapatan jasa. Nah, sehingga bentuk dari jurnal pendapatan itu adalah seperti ini. Nah, jadi ini adalah bentuk dari jurnal pendapatan. Jadi, karena transaksi pendapatan ini sering terjadi, maka itu kita bikin kayak kolom, itu kayak gini. Ini berisi tanggal transaksi, ini nomor fakturnya, kemudian akun yang didebit, ini berisi nama perusahaan yang berpiutang ke kita. Kenapa di sini didebit? Karena piutang usahanya itu didebit. Jadi akun yang didebit di sini namanya. Jadi ini nama perusahaannya karena kita pada buku besar itu kan buku besar pembantu ada 2, piutang usaha sama utang usaha. Jadi kita lihat itu di sini kan adanya piutang usaha, utang usaha nggak ada.
piutang usaha itu debit, berarti akun yang didebit namanya di sini. Jadi isi dari kolom yang di sini itu adalah nama perusahaan yang berpiutang ke kita. Kemudian ini referensinya, kemudian ini adalah angkanya. Ini adalah angkanya. Jadi ini jurnal pendapatan. Kalau kita menyediakan jasa secara kredit, ini kan jurnalnya piutang usaha debit, kreditnya itu pendapatan jasa di kredit. Nah, jadi karena ini adalah transaksi yang sering terjadi, maka kita bikin aja keterangan di sini, di kolom di sini debit piutang usaha, kredit pendapatan jasa. Kita bikin kayak gini. Sehingga nanti kalau ada transaksi itu di sini kita tinggal masukin angkanya aja, nggak perlu lagi debit piutang usaha, kemudian di sini catat lagi pendapatan jasa, nggak perlu kayak gitu. Jadi hanya satu baris aja, ini tanggal transaksi, ini nama perusahaan yang berpiutang ke kita, kemudian ini adalah berapa piutangnya. Oke, kita lanjutkan. Nanti akan jelas pada soal berikutnya. Kemudian jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas itu tadi fungsinya apa? Untuk mencatat transaksi yang terkait dengan penerimaan kas dari sumber manapun. Nah, ketika kita belajar sebelumnya, kalau kita nerima kas itu dari sumber manapun, itu biasanya jurnalnya gimana? Nah, kas di debit, kemudian piutang usaha di kredit. Nih, jadi kita biasanya kan kalau kita terima kas di debit kan, kemudian kreditnya itu adalah kita dapat kasnya ini dari mana. Nah, kreditnya itu kan kita dapat kasnya itu dari mana. Nah, yang sering terjadi kan kita menerima kas itu kan dari piutang usaha yang dilunasi oleh pelanggan. Jadi kalau piutang usaha dilunasi oleh pelanggan itu kan kas di debit, kreditnya itu piutang usaha. Nah, ini kan adalah transaksi yang sering terjadi kan, kas di debit, kreditnya itu piutang usaha. Kemudian atau, nah, kas di debit kan penerimaan kas atau akun lainnya yang dikredit selain piutang usaha. Akun lainnya ini biasanya apa? Itu kayak pendapatan, kita terima pendapatan secara tunai. Penerima pendapatan secara tunai berarti kas di debit, kreditnya itu adalah pendapatan. Tapi ini adalah yang sering terjadi. Nah, kemudian sehingga bentuk dari jurnal penerimaan kas kita itu kayak gini. Ini debitnya kas, karena di sini kan debit kas, nih kas kan. Kemudian kreditnya itu adalah piutang usaha. Ini kredit. Kreditnya itu akun lainnya. Kalau misalnya kita nanti misalkan selain yang dikreditnya itu adalah piutang usaha, misalnya kayak pendapatan, kita bikin di sini akun lainnya. Karena di sini ini kan debit udah sama-sama kas, kreditnya yang berubah-ubah kan. Karena kalau kita nerima kas pasti saldo debitnya itu kas kan. Kreditnya itu beda-beda tergantung dari mana kita dapat sumber kasnya. Kalau dari piutang usaha berarti kreditnya piutang usaha. Kalau dari pendapatan tunai berarti kreditnya pendapatan. Nah, karena di sini kenapa kita bikin kolom piutang usaha? Karena piutang usaha ini adalah yang sering terjadi, maka kita bikin kolom tersendiri untuk piutang usaha. Nah, di sini akun yang dikredit. Yang sebelumnya itu akun yang didebit karena piutang usahanya itu di debit. Nah, sekarang piutang usahanya dikredit, berarti di sini adalah akun yang dikredit. Nah, ini kita catat di kolom ini itu tanggal transaksi. Akun yang dikredit itu adalah kalau ini akun lainnya itu pendapatan, misalnya akun lainnya misalnya ini pendapatan, berarti kita catat di akun yang dikredit nih akun lainnya. Jadi ini dan ini itu hanya berisi jumlahnya, jumlah rupiah atau jumlah dolarnya.
jumlah dolar dari masing-masing akun yang kita jurnal. Kemudian akun yang dikredit ini itu berisi nama-nama perusahaan yang berpiutang ke kita, atau di sini kan tadi jumlahnya. Nah, nama akun lainnya yang dikredit ini apa? Misalkan yang di sini pendapatan jasa, dari pendapatan jasa, maka ini kita tulis pendapatan jasa. Oke, kita lanjutkan. Kemudian jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian itu tadi fungsinya untuk apa? Nah, jadi jurnal pembelian itu fungsinya adalah untuk mencatat pembelian barang secara kredit. Jadi, kalau kita beli barang secara kredit, itu kita catatnya di jurnal pembelian, jurnal khusus pembelian. Nah, biasanya kalau kita nyatat pembelian secara kredit, itu kita jurnalnya apa? Nah, yang sering pasti yang kita beli debitnya, apapun yang kita beli di debit, kemudian kreditnya pasti utang usaha kan, karena itu kita pembeliannya secara kredit, berarti kita ngutang. Nah, atau ini akun lainnya, kreditnya tetap utang usaha. Jadi debitnya itu kalau pembelian barang secara kredit, debitnya itu akan selalu apapun yang kita beli debit, kemudian kreditnya utang usaha. Nah, kenapa di sini perlengkapan? Nah, perlengkapan itu kan bahan habis pakai, berarti dia cepat habisnya kan? Karena dia cepat habisnya berarti akan sering juga kita beli kan? Makanya di sini dibikin perlengkapan tersendiri, perlengkapan debit, misalkan ini perlengkapan debit, kemudian akun lainnya, apapun yang kita beli. Ini yang jarang kita beli di debit. Nah, misalkan di sini ini kan perlengkapan, akun lainnya bisa aja peralatan, bangunan, sedemikian lain. Sehingga untuk jurnal pembelian itu tabelnya itu adalah kayak gini. Nih, akun lainnya yang sering kita beli kita bikin tersendiri, kolomnya itu perlengkapan debit, tadi perlengkapan debit kan. Nih, perlengkapan debit karena dia sering kita beli, perlengkapan karena dia cepat habis, maka kita bikin kolomnya sendiri. Ini perlengkapan. Kemudian akun lainnya ini selain perlengkapan yang kita beli. Nah, kita bikin di sini. Kemudian kreditnya udah pasti utang usaha kan. Nah, ini sehingga makanya bentuk tabelnya itu kayak gini. Kemudian akun yang dikredit. Nah, kenapa ini akun yang dikredit? Karena utang usahanya itu kredit. Jadi yang kita perhatikan itu dalam mengisi ini apakah akun yang didebit atau akun yang dikredit, itu adalah kita lihat dari saldo dari utang atau piutangnya. Kalau misalnya piutang itu debit, berarti akun yang didebit. Ini kan utang usaha kredit, berarti akun yang dikredit. Nah, di sini akun yang dikredit itu kita bikin di sini isi adalah nama perusahaan yang berhutang ke kita. Kemudian ini berisi rupiahnya, jumlah rupiahnya. Kemudian akun lainnya ini kan di debit, sedangkan ini akun yang dikredit. Nah, sehingga kita harus bikin akun lainnya ini keterangannya tersendiri. Ini akun lainnya itu dibagi atas referensi sama jumlahnya. Nah, jadi ini akun lainnya. Akun lainnya ini karena ini dikredit, maka kita nggak bisa dong bikin di sini akun lainnya. Ini akun apa sih yang di debit itu? Nggak bisa di sini karena ini adalah untuk akun yang dikredit. Kemudian berarti kita harus bikin tersendiri untuk akun lainnya ini. Jadi di akun lainnya yang di debit ini itu kita DR itu debit, kredit, CR. Nah, akun lainnya ini itu nanti misalnya yang kita beli itu adalah peralatan, berarti di sini itu adalah peralatan di debit.
Kemudian kita bikin di sini peralatan, jumlahnya berapa? Di sini jumlahnya. Jadi jumlahnya di sini. Jadi ini jumlah, dan untuk akun lainnya itu jumlahnya di sini. Kita bikin sendiri. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Itu yang terakhir itu adalah jurnal pembayaran kas. Jurnal pembayaran kas itu tadi fungsinya apa? Untuk mencatat pengeluaran kas untuk tujuan apapun. Jadi kalau ada transaksi pengeluaran kas itu untuk tujuan apapun, kita catatnya di jurnal pembayaran kas. Kalau kita bayarin kas, udah pasti kreditnya itu adalah kas kan, kredit kas. Debitnya apa? Apa yang kita bayarkan kan? Untuk apa kita membayar? Nah, contohnya ini biasanya yang kita bayarkan itu kan hutang, makanya hutang di sini debit. Kemudian kreditnya kas. Kemudian atau akun lainnya yang kita bayarkan, akun lainnya untuk apa kita membayarkan kas ini. Biasanya selain kita bayar hutang, kita ngeluarin kas untuk apa? Untuk bayar beban-beban kan, untuk pembayaran beban. Berarti akun lainnya ini bisa adalah beban. Kemudian kredit kas. Nah, berarti udah pasti kas, kemudian ini utang usaha karena sering terjadi, kemudian ini akun lainnya. Sehingga bentuk dari jurnal pembayaran kas itu kayak gini. Tanggal, nomor cek, karena kita bayar itu biasanya perusahaan bayar pakai cek, makanya di sini bukan nomor faktur tapi nomor cek. Kemudian akun yang didebit ini adalah lihat di sini utang usahanya debit kan DR, nah, makanya di sini namanya akun yang didebit. Sehingga akun yang didebit ini itu akun lainnya juga didebit. Berarti akun yang didebit ini adalah kalau nggak nama perusahaan yang berhutang ke kita, kalau nggak itu adalah akun lainnya yang didebit ini. Bisa aja beban utilitas, beban gaji, pokoknya apa aja yang akunnya yang didebit. Nah, ini berarti ini akan berisi saldonya, ini saldonya, ini saldonya. Jadi ini jumlah rupiahnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, supaya lebih paham, pasti kalian bingung kan sama penjelasan yang sebelumnya. Supaya kalian lebih paham, sekarang kita masuk ke soal dan pembahasannya. Nah, ini soalnya. Diketahui saldo awal piutang perusahaan adalah sebesar 3.400. Nah, yakni piutang dari web Kantina. Nah, jadi saldo piutang perusahaan, saldo piutang usaha perusahaan itu saldo awalnya itu 3.400. Nah, 3.400 ini punyanya siapa? Piutangnya siapa? Dari piutangnya siapa? Itu adalah piutang dari web Kantina. Kemudian berarti ini kalau saldo awal itu harus kita posting kan, kayak kita belajar siklus akuntansi sebelumnya, itu kan harus kita posting. Nah, kita bikin postingannya ke buku besar. Nah, ini buku besar kita. Nah, buku besar itu piutang, kita masukin. Kalau sal itu berarti kan saldo awal 3.400 di debit. Nah, 3.400 ini punya siapa? Punya si web Kantina kan. Kita catat di buku pembantu piutang usaha. Web Kantina saldo 3.400 di debit. Saldo normal piutang usaha kan debit, makanya ini debit 3.400. Buku besarnya juga debit 3.400. Jadi jelas 3.400 ini piutang usaha punyanya siapa? Semuanya ternyata punya web Kantina. Ini 3.400. Kemudian kita lanjutkan soalnya. Kemudian saldo awal utang usaha adalah 12.30. Nah, ini punyanya siapa? Punyanya Graeco Supplies. Jadi 12.30 ini semuanya punya Graeco Supplies. Kita bikin di buku besar, kita lihat, kita posting ke buku besar utang usaha. Nih, saldo normal utang usaha kan di kredit, makanya di sini kredit postingnya 12.30. Kemudian itu punya siapa tadi? Kita lihat di pembantu utang usaha. Kita posting juga ke pembantu utang usaha. Nih, Graeco Supplies. Nah, ini punyanya siapa tadi? Punyanya si Graeco Supplies. Graeco Supplies itu kan berarti saldo normalnya itu kredit 12.30.
Nah, kemudian kita lanjutkan soalnya. Udah kita posting kan saldo awalnya masing-masing ke buku besar umum dan buku besar pembantunya. Nah, sekarang kita lanjutkan transaksinya. Yang pertama, menyediakan jasa secara kredit kepada mymusicclub.com senilai 2.200. Nah, kalau menyediakan jasa secara kredit itu catatnya di mana? Apa tadi? Jurnal pendapatan. Jadi, jurnal pendapatan itu adalah untuk mencatat transaksi pendapatan secara kredit. Ini menyediakan jasa secara kredit. Berarti ini catatnya di jurnal pendapatan. Nah, kita catat di jurnal pendapatan. Ini jurnal pendapatan. Ini bentuk jurnal pendapatan. Tadi ini menyediakan jasa secara kredit kepada My Music Club. Berarti My Music Club di sini akun yang didebit My Music Club, kemudian jumlahnya 2.200. Biasanya kalau kita nyatat di jurnal umum kan debit piutang usaha, kredit pendapatan jasa kan, kalau dicatat di jurnal umum. Nah, karena ini sering terjadi, maka kita bikinkan tabelnya, tabel khususnya, sehingga kita tinggal masukin angkanya aja. Berarti 2.200 ini adalah keterangan debit piutang usaha, kredit pendapatan jasa. Nah, sehingga kita masukin angkanya aja. Lebih gampang kan? Nah, kemudian ini kan akun yang didebit My Music Club. Nah, ini My Music Club ini kita posting ke buku besar pembantu. Ini berarti piutang kan? Berarti kita piutang ini kan, berarti ini kita catat ke buku besar pembantu piutang usaha. Kita posting ke buku besar pembantu piutang usaha. Kemudian kita lanjutkan transaksinya. Menyediakan jasa secara kredit kepada Repzone senilai 1.750. Nah, ini menyediakan jasa secara kredit juga kan, berarti catatnya di mana? Di jurnal pendapatan. Nah, catat di jurnal pendapatan. Nah, ini dari siapa? Repzone kan? Tinggal bikin aja Repzone di sini. Repzone ini jumlahnya. Kemudian kita posting juga ini ke buku besar pembantu piutang usaha, karena piutang usaha Repzone. Nih, Repzone nih 1750. Kemudian kita lanjutkan, ini nomor 3 sama menyediakan jasa secara kredit juga. Kita catat berarti ke jurnal pendapatan. Nah, ini web kantina. Kemudian kita posting ke pembantu piutang usaha. Ini 3.400. Kemudian soal selanjutnya menyediakan jasa secara kredit kepada My Music Club lagi. My Music Club lagi senilai 1750. Nah, berarti kita jurnal ke jurnal pendapatan My Music Club 3.000, kemudian kita posting ke buku besar pembantu piutang usaha. Ini 3.000. Kemudian kita lanjutkan transaksinya. Yang kelima, Net Solution menerima kas sebesar 400 pada tanggal 1 Maret dari pendapatan sewa bulan itu. Nah, ini kan menerima kas. Penerimaan kas berarti ini catat di mana? Di jurnal khusus penerimaan kas, karena jurnal khusus penerimaan kas itu adalah untuk mencatat transaksi kalau kita menerima kas dari sumber manapun. Berarti kita catat di jurnal khusus penerimaan kas. Ini jurnal khusus penerimaan kas itu yang berarti jurnal biasanya itu debit kas sebesar 400. Kemudian kreditnya akun lainnya. Di sini kan kreditnya kalau nggak piutang usaha berarti akun lainnya. Nah, kalau dia bukan piutang usaha berarti kita catatnya di akun lainnya 400. Nah, akun lainnya ini apa namanya? Pendapatan sewa. Kita bikin di sini pendapatan sewa. Debit 400, kreditnya juga 400. Jadi tinggal masukin saldonya aja di sini. Pendapatan sewa ini nanti
kita catatnya langsung kita postingnya langsung ke buku besar umum, karena buku besar pembantu untuk pendapatan sewa kan nggak ada, berarti nanti kita catatnya di buku besar umum. Buku besar umum nanti kita nyatatnya di akhir periode, kita posting di akhir periode. Kita biarin aja dulu. Nah, kemudian kita lanjutkan soalnya. Net Solution menerima pembayaran piutang dari 3 pelanggan, yakni Web Cantina 3.400, My Music Club 2.200, dan Rap Zone 1750. Nah, ini kita terima pembayaran piutang. Pembayaran piutang berarti kita terima kas kan, berarti ini penerimaan kas kan. Kalau menerima pembayaran piutang berarti kita nerima kas, berarti ini nyatatnya di mana? Jurnal penerimaan kas. Berarti ini nyatatnya di jurnal penerimaan kas. Nyatat di nih. Dari siapa aja tadi, Web Cantina, mymusic.com, dan Rap Zone. Kemudian kasnya itu kita debit di sini, masukin nilainya langsung. Kemudian kreditnya berarti kan piutang usaha. Nah, ini kita masukin angkanya di kolom piutang usaha. Kemudian ini karena ini ada buku besar pembantunya untuk piutang usaha, maka kita posting masing-masingnya ke buku besar pembantu piutang usaha. Ini kan di kredit. Nah, berarti kita lihat nih, buku besar pembantu piutang usaha kita masukin My Music Club 2.200, Rap Zone 1750, Web Cantina 3.400. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan soalnya. Net Solution membeli perlengkapan dari Howard Supply senilai 1560 secara kredit. Ini kan berarti transaksi pembelian secara kredit kan. Kalau transaksi pembelian secara kredit itu catatnya di jurnal mana? Di jurnal khusus pembelian kan. Nah, ini jurnal khusus pembelian. Nah, tadi kita belinya ke siapa? Howard Supply kan. Kita berhutang tadi ke Howard Supplies, berarti kita hutang ke Howard Supplies, berarti kita bikin di sini Howard Supplies, di sini akun yang dikredit. Kemudian kita beli perlengkapan, berarti perlengkapan 1560, kita masukin angkanya di kolom perlengkapan 1560. Kemudian karena kita belinya secara kredit, maka utang usaha kita dikredit, kita masukin utang usaha dikredit. Kemudian ini kan utang usaha kan, berarti ini ada buku besar pembantunya kan, kita posting ke buku besar pembantu. Ini buku besar pembantu utang usaha Howard Supplies di kredit 1560. Ini kita posting. Kemudian kita lanjutkan soalnya. Net Solution membeli perlengkapan dari Donnelly Supplies 1870 secara kredit. Berarti ini juga jurnal pembelian kan. Nah, kita catat di jurnal pembelian. Nih, jurnal pembelian dari Donnelly Supplies. Kita ngutangnya ke Donnelly Supplies, berarti kita bikin di sini Donnelly Supplies perlengkapan 1870, kita belinya perlengkapan 1870. Kemudian ini utang usaha juga, berarti kita posting ke buku pembantu utang usaha. Nih, Donnelly Supplies 1870. Kemudian kita lanjutkan. Membeli peralatan kantor dari Jewett Busis senilai 2.800. Berarti ini juga pembelian secara kredit kan, berarti catatnya di jurnal pembelian. Ini berarti debit peralatan kantor, kreditnya utang usaha. Ini kita karena ngutangnya ke Jewett Busis, masukin ke sini Jewett Bus. Kemudian kreditnya utang usaha kan 2.800. Kemudian debitnya di sini perlengkapan atau akun lainnya. Nah, kita belinya peralatan bukan perlengkapan, berarti kita catatnya di akun lainnya. Kita bikin keterangan di sini peralatan kantor.
Ini peralatan kantor, di sini debit, kemudian jumlahnya 2.800. Kemudian kita posting. Karena di sini ada utang usaha, berarti ada buku besar pembantu untuk utang usaha yang harus kita catat. Kita catat Jewetbus. Ini Jewetbus kredit 2.800. Kita posting. Nah, kemudian kita lanjutkan. Net Solution membayar sewa untuk bulan Maret dengan menerbitkan cek 150 senilai 1.600. Nah, ini kan jurnalnya beban sewa, pada kreditnya itu apa? Membayar sewa, bayar, berarti kreditnya itu kas kan? Berarti ini terkait sama jurnal pengeluaran kas. Berarti kita ini nyatetnya di jurnal khusus pengeluaran kas. Nih pembayaran kas. Nih biasanya yang didebit kalau nggak utang usaha berarti akun lainnya. Nah ini kita untuk pembayaran beban sewa berarti nggak utang usaha debitnya, berarti akun lainnya. Akun lain didebit. Kita bikin di sini namanya beban sewa. Kemudian kreditnya kas 1.600. Langsung kita masukin angkanya. Kemudian di sini kan nggak ada utang usaha itu nilainya, berarti nggak perlu kita posting ke buku besar pembantu karena buku besar pembantu itu hanya untuk usaha, utang usaha dan piutang usaha. Nah berarti yang beban sewa ini langsung nanti kita posting ke buku besar umum nanti di akhir periode. Kemudian kita lanjutkan soalnya. Menerbitkan cek nomor 151 ke Groiko Supplies untuk pelunasan utang 1230. Nah, kalau kita menerbitkan cek itu sama aja kita mengeluarkan kas. Jadi cek itu sama aja kayak kas. Jadi ketika kita menerbitkan cek berarti kita sama dengan mengeluarkan kas. Berarti ini adalah jurnal pengeluaran kas untuk pelunasan utang. Berarti utang debit, kreditnya itu kas. Berarti kita bikin di jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas. Nih, jurnal pengeluaran kas. Ke siapa? Ke Groiko Supplies tadi kan, Groiko Supplies. Utang usaha 1230, kreditnya itu kas 1230. Nama perusahaannya Groiko Supplies. Ini. Groiko Supplies. 1230. Ini 1230. Kemudian ini utang usaha ada nih di debit. Berarti kita catat, kita posting ini ke buku besar pembantu utang usaha. Nih, Groiko Supplies itu di debit nih. Karena pelunasan kan debit 1230. Kita lanjutkan soalnya. Menerbitkan cek 152 sebagai pembayaran utang ke Jawet Business System 2.800. Berarti menerbitkan cek sama dengan mengeluarkan kas. Ini Jawet Business untuk pembayaran utang piutang untuk pembayaran utang usaha. Ini debit, ini kredit 2.800 kita masukin. Kemudian kita karena ini utang usaha ada berarti ada buku pembantunya kita posting. Nih Jawet debit 2.800. Ini dia Jawet 2.800. Kemudian kita lanjutkan soalnya. Menerbitkan cek untuk pembayaran hutang. Pembayaran hutang berarti utangnya utang yang didebitkan. Ini ke Donnelley Supply sebesar 420. Berarti ini juga jurnal pengeluaran kas. Ini Donnelley Supplies nih. Ini debitnya, ini kreditnya. Kemudian ini karena utang usaha berarti kita posting ke pembantunya. Donnelley Supplies nih 420. Kemudian kita lanjutkan soalnya. Menerbitkan cek 154 untuk pembayaran atas tagihan utilitas. Nah, untuk pembayaran tagihan utilitas berarti ini beban utilitas kan?
Berarti beban utilitas yang didebit, bukan hutang usaha. Berarti beban utilitas 10.50 debit. Kemudian kreditnya itu adalah kas di jurnal pengeluaran kas. Nih beban utilitas yang didebit. Nih akun lainnya, karena dia bukan utang usaha yang didebitnya kan, berarti akun lainnya 10.50, kreditnya kas 10.50. Ini kita bikin keterangan dia beban utilitas, nggak ada utang usaha, berarti kita nggak perlu posting ke pembantu, buku besar pembantu. Nah, kemudian kita lanjutkan soalnya. Perlengkapan nomor 15, menerbitkan cek untuk pembayaran hutang ke Howard Supplies 600. Berarti itu sama aja sama yang sebelumnya. Ini Howard Supplies pembayaran kas. Kita posting ke utang Howard Supplies ini. Kemudian perlengkapan yang digunakan pada periode ini adalah 100. Nah, kalau ini biasanya jurnalnya apa? Beban perlengkapan debit, kreditnya itu perlengkapan itu nggak terkait sama penerimaan kas, penjualan, pendapatan, dan pengeluaran kas kan. Berarti ini catatnya di mana? Di jurnal umum. Jadi jurnal umum itu adalah untuk mencatat transaksi yang biasanya itu yang jurnal penyesuaian yang nggak termasuk ke kategori 4 jurnal khusus sebelumnya, dan kemudian jurnal penutup itu nyatatnya di jurnal umum. Nah, berarti ini kita bikinnya di jurnal umum. Perlengkapan yang digunakan, karena ini nggak pengeluaran kas, nggak penerimaan kas, nggak penjualan, nggak pendapatan juga. Berarti kita nyatatnya di jurnal umum. Ini jurnal umum itu kayak kita bikin di siklus akuntansi sebelum UTS kayak biasa aja. Beban perlengkapan debit, kreditnya perlengkapan, masukin nilainya 100. Nah, kemudian kalau kita bikin jurnal umum ini, kita langsung ke posting ke buku besar beban perlengkapan sama perlengkapan. Ini beban perlengkapan. Ini perlengkapan 100 kredit. Kemudian beban perlengkapan debit 100. Oke, udah kita posting kan ke buku besar. Nah, kemudian selesai kan transaksi untuk bulan ini, semuanya udah kita catat ke jurnalnya. Kemudian kita posting lagi. Tadi kan sebelumnya kita posting baru ke buku besar pembantu. Sekarang kita postingnya ke buku besar umum. Kalau yang di jurnal umum kan udah kita posting tadi ke buku besar umum langsung. Nah, sekarang kita posting masing-masing dari jurnal khusus ini ke buku besar umum. Ini pendapatan. Nah, pendapatan ini yang debitnya piutang usaha, kreditnya pendapatan jasa sebesar totalnya kita masukin ya. Nih. Piutang usaha nih debit 9.600, kemudian kreditnya pendapatan jasa 9.600, kita posting ke buku besar. Kemudian jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas itu debit kas 7750, nih debit kas 7750. Kemudian piutang usahanya kredit 7350, akun lainnya. Nah, kita bikin aja, kita posting aja dulu yang debit kas 7750. Kas ini 7750, kita posting ke sini 7750. Kemudian kreditnya itu piutang usaha 7350. Kita bikin nih kredit 7350. Ini 7350 kreditnya piutang usaha, udah kita posting. Kemudian akun lainnya itu 400 jumlahnya. 400 ini akun lainnya itu postingnya kemana? Ini pendapatan sewa. Berarti pendapatan sewa di kredit 400. Nih, pendapatan sewa kredit 400. Kemudian
Tanggal-tanggalnya ini yang di buku besar itu biasanya akhir periode. Jadi kalian bikinnya nanti tanggalnya itu akhir periode ya. Jadi bikin tanggalnya itu akhir periode. Kecuali yang di buku besar yang di jurnal umum itu kan terkait sama jurnal penyesuaian sama penutup kan. Itu kan emang akhir periode juga. Makanya ini nanti tanggalnya itu yang di buku besar ini biasanya itu adalah tanggalnya semuanya kalian bikin itu akhir periode ya. Jurnal pembelian lagi. Ini pembelian. Pembelian debit, ini debit perlengkapan 3430 perlengkapan. Kita posting ke buku besar umum. Ini debit 3430. Kemudian debit lainnya itu akun lainnya ini 2.800 jumlahnya, itu dari peralatan kantor, berarti debit peralatan kantor ini 2.800. Kemudian utang usaha itu jumlahnya 6230. Kita posting ke buku besar. Ini kredit 6230. Nah, kemudian kita lanjutkan ke jurnal pembayaran kas. Jurnal pembayaran kas itu debitnya utang usaha 50-50 jumlahnya, ditotalin semuanya 50-50. Kita posting 50-50 di debit. Kemudian akun lainnya 2650. Akun lainnya ini terdiri dari beban sewa dan beban utilitas. Beban sewa 1.600, beban utilitas 1050 debit. Nih, beban sewa 1.600, beban utilitas debit 1050. Oke, kita lanjut. Kreditnya itu totalnya kas 7.700 di kredit. Kita posting kas 7.700 kredit. Nah, kemudian kan udah semuanya kan? Berarti kan udah semuanya. Nah, selesai kan semuanya, kita posting ke buku besar. Jadi, tahapnya itu yang pertama kita catat ke jurnal khusus, ke jurnalnya masing-masing, transaksi. Kemudian kita posting ke buku besar pembantu. Baru setelah itu total dari masing-masing jurnal khusus itu kita posting ke buku besar umum. Nah, kemudian kita lihat masing-masingnya. Nih, jurnal pendapatan ini saldonya udah tadi kan. Penerimaan kas debitnya 7750, kreditnya ini ada 2. Nah, ini sama-sama kredit kan. Ini tambah ini dapatnya 7750, sehingga balance antara debit dan kreditnya. Ini tambah ini dapatnya ini. Kemudian ini debitnya ini kan terdiri dari ini tambah sama ini, dapatnya ini. Ini kreditnya ini pindah ke sini, sehingga debit sama kredit itu sama. Kemudian pembayaran kas ini debitnya ada 2, ini berarti ini tambah ini dapat ini. Kreditnya ini 1 nih. Kemudian udah itu aja. Ini nanti totalnya juga kita totalin sehingga debit kreditnya harus sama. Kemudian sekarang kita total dari masing-masing buku besar pembantu. Ini piutang usaha, ini saldo akhirnya, ini untuk Grab Zone, ini untuk web kantina. Sehingga total saldonya ini 5650. Nah, kita lihat di buku besar umum. Piutang usaha, ini kita jumlahkan, kita hitung saldonya, ini juga 5650. Ini kita hitung saldonya masing-masing. Oke ya, kita hitung saldo akhirnya nanti. Ini 5650. Sama kan sama yang ini 5650. Ini tambah ini dapatnya 5650. Sama dengan
yang di sini 56, 50 juga totalnya. Kemudian buku pembantu utang usaha kita jumlahkan, kita bikin. Kemudian total saldonya berarti ini tambah ini, tambah ini, tambah sama ini, dapatnya 2410. 2410 saldonya sama dengan yang di buku besar. Utang. Nih, 2410. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga ngerti walaupun agak ribet. Rajin latihan, kerjain, pahamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya. See you, bye-bye.